Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan lewat program ini. Kita percaya bahwa ada pesan-pesan Tuhan yang khusus dan pelajaran-pelajaran yang akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan akan membawa kita semakin mencintai Tuhan dan sesama kita. Karena itu mari Bapak Ibu, sebelum firman Tuhan disampaikan kepada kita pada malam hari ini, terlebih kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan nikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang senang dipuji dan disembah oleh umat-umatnya, yaitu Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena itu mari Bapak Ibu, kita dengan semangat kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima urapan baru, kuasa yang baru, dan berkat yang melimpah malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Bahwa kita tahu di dalam kelemahan kita, di dalam segala sakit penyakit kita ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Dan Dia adalah satu-satunya penolong, perlindungan kita yang akan terus menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Kami undang Engkau Allah Roh Kudus, hadirlah Engkau memenuhi kami pada malam hari ini. Jamah setiap kami Bapa, bawa kami untuk lebih mendekat kepadamu. Kami rindu terus Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah malam hari ini dari awal sampai dengan selesainya, nama Tuhan kami tinggikan, nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami siap terima urapan baru, kami siap terima kuasa yang daripada Allah. Mengalirlah memenuhi kami, mengalirlah menjamah setiap umat-umat-Mu yang mengikuti program ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Oh, oh. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan
kita ajaib Bapak Ibu. Selamanya Dia berkuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan yang membuat keajaiban, Yesus Tuhan yang melakukan mujizat, Yesus Tuhan yang membalut setiap hati. Yesus, Kau perisai kami, Kau penolong. Haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari katakan kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain kita puji dan sembah Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, tidak ada yang dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lalui sampai malam hari ini, kami lihat Ebenezer sampai di sini. Tuhan menolong kami. Sungguh besar anugerah-Mu, dan satu hal yang kami pegang, janji-Mu bahwa Allah menyertai kami, Allah menjaga kami, dan Allah akan memberkati kami, menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau yang kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini lewat pembelajaran firman pada malam hari ini. Biarlah mereka tetap kuat teguh di dalam Tuhan, sebab kami tahu Tuhan kami adalah perisai yang memberi kemenangan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan malam hari ini. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang boleh setia mengikuti program ini. Kita percaya ibadah jika disertai dengan rasa cukup akan mendapat keuntungan yang besar. Amin Bapak Ibu. Baik untuk hari ini maupun yang akan datang. Jadi kita yakin percaya bahwa setiap pujian, penyembahan dan doa-doa yang kita naikkan itu sungguh berharga di hadirat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap semangat. Bahkan malam hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Malam hari ini kita akan buka dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya baca bagi kita Bapak Ibu. Demikian. Ya, saya baca aja dari nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun. Iya Bapak Ibu ya, sungguh ini yang paling terakhir saya bacakan kepada kita ya, yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin akan firman Tuhan, luar biasa.
tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, ya, artinya begitu, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memberikan tema kepada kita malam hari ini, bahwa tema kita adalah hidup harus siap diproses, ya. Itu tema kita malam hari ini, hidup harus siap diproses, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup yang diberikan oleh Tuhan sampai malam hari ini adalah merupakan anugerah yang besar, yang tidak bisa kita balaskan dengan apapun. Hidup yang kita punya saat ini adalah sungguh lebih daripada segala harta yang kita miliki, apapun yang kita miliki. Karena tanpa hidup kita tidak bisa sampai malam hari ini. Dan tidak kita bertemu dengan Bapak Ibu. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, yang hidup yang diberikan Tuhan sampai malam hari ini, sehingga kita boleh bertemu dengan kasih anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup harus siap diproses. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, proses adalah merupakan suatu tahapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ya. Dan proses ini harus dialami oleh orang-orang percaya supaya apa? Dia mendapatkan sesuatu yang baik tadi, ya. Jadi proses itu merupakan suatu yaitu proses hidup, artinya apa yang harus kita hadapi untuk mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, proses seseorang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Proses saudara dan saya berbeda-beda. Ya. Proses pendeta yang ini dengan ini berbeda-beda. Proses suami istri aja berbeda-beda, tidak sama Bapak Ibu. Sekalipun sudah satu, ya. Tapi proses suami istri tidak sama, berbeda prosesnya. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu bahwa setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Dan proses itu harus dialami oleh orang tertentu. Dan harus kuat menghadapi proses itu sehingga apa? Kita sendiri, ya personal kita itu bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan dahsyat ya dalam diri kita. Sehingga kita berkata, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Sehingga kata-kata pengagungan, kata-kata penghormatan, kata-kata pujian itu akan keluar dari hati kita ketika kita melihat proses itu bisa kita lalui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada kata kalau orang sudah lahir baru, sudah percaya, terima Yesus, melayani Tuhan, ya, namanya proses itu akan dialami oleh siapa saja. Karena apa? Selagi kita ada hidup di dunia ini, Tuhan katakan lewat firman-Nya bahwa semua manusia akan mengeluh, ya. Artinya akan menghadapi masalah atau proses hidup selagi ada di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya orang percaya, siapa saja, pelayan tidak pelayan, pendeta tak pendeta, memang harus siap diproses dan akan mengalami proses itu. Dan proses itu juga akan berbeda-beda dialami oleh seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya proses kepompong tidak bisa dibantu. Dia akan berkembang sendiri sehingga apa? Dia menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak bisa dibantu, ya dibuka dulu atau bagaimana prosesnya nggak bisa. Diperhatikan aja kita nggak bisa, nggak mengerti kita. Proses itu harus dialami sendiri sehingga apa? Kepompong itu akan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, sama halnya Bapak Ibu, proses saudara dan saya berbeda-beda. Mungkin proses waktu kita lahir di dunia ini berbeda dengan orang lain. Ada mungkin sejak kandungan dia sudah mengalami satu katakanlah cacat, ya, atau mengalami satu kelainan dari sejak lahirnya dia. Nah, tapi ada orang lahir dia normal sehat, tetapi setelah ya beberapa tahun atau katakan dewasa dia mengalami kecacatan. Ya, mengalami satu hal yang tidak baik dalam dirinya. Itu merupakan proses Bapak Ibu. Nah, jadi proses seseorang itu berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana orang percaya ya menyingkapi proses yang dialami Bapak Ibu. Nah, kenapa Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup orang percaya? Dikatakan di sini Bapak Ibu. Perhatikan ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi orang percaya dikatakan di sini ya pasti mengalami yang namanya berbagai-bagai pencobaan atau berbagai macam masalah proses hidup dalam pribadi seseorang. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa
orang lahir baru, ya, orang kaya, apapun situasi kita pasti mengalami namanya proses. Jadi tidak ada yang namanya sudah lahir baru, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak ada proses. Pasti ada proses. Itu sebabnya di dalam firman, yaitu Mazmur 34 ayat 20 dikatakan begini, kemalangan orang benar banyak, ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Jadi dari firman ini dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak katanya. Artinya kemalangan itu apa? Masalah, tantangan, proses hidup akan dialami seseorang. Tetapi dikatakan apa? Tuhan akan melepaskan semua itu daripada saudara dan saya. Jadi memang ya orang percaya pasti yang namanya mengalami proses. Nah, kalau saudara dan saya kuat menghalangi proses itu, maka kita akan mendapat apa? Sesuatu yang baik daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pencobaan-pencobaan itu apa maksudnya? Ya, katakanlah pencobaan itu mungkin ya katakanlah keuangan. Kalau kita orang-orang yang sudah berkeluarga, ya, kebutuhan kita dalam rumah tangga itu sangat diperlukan, perekonomian, ya, bagaimana mencukupkan kebutuhan sehari-hari, ya, itu sangat dibutuhkan, ya. Dan juga mungkin penyakit yang mungkin ya sedang kita alami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin para pemuda-pemuda yang belum mendapatkan pasangan hidup, itu juga merupakan proses hidup yang saudara mungkin alami, ya, pekerjaan mungkin, bisnis yang mungkin down, ya, itu juga merupakan proses, ya. Persahabatan mungkin, ya, mungkin persahabatan kita selalu siku-menyiku satu dengan yang lain, ya, yang dulunya kita percaya tapi dengan seiring waktu dia apa menyuku kita, tidak bisa dipercaya, begitu ya Bapak Ibu, ya. Mungkin juga keterikatan roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang mengikat keluarga kita mungkin. Ada mungkin orang yang terikat dengan kuasa kegelapan sudah bertahun-tahun belum lepas sampai saat ini. Itu juga merupakan proses hidup Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang kalau kita melihat dia, ya, kadang-kadang orang tua atau keluarga merasa tertekan jiwanya melihat mungkin anaknya terikat atau siapa saja dari antara keluarga merasakan apa? Merasakan suatu ketertekanan jiwa oleh karena kuasa-kuasa kegelapan. Itu juga merupakan suatu tantangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ada banyak mungkin tantangan yang kita hadapi, ya. Stres mungkin yang membuat kita juga, ya, membuat kita lemah, ya. Situasi kehidupan kita yang membuat kita stres. Sehingga kadang-kadang kita bisa ya jatuh sakit oleh karena masalah dan tantangan yang terus datang menghampiri kita. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 34 ayat 20, Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu ketika kita terus datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa dibalik semua proses yang kita alami itu? Kenapa Tuhan harus izinkan proses itu? Kenapa katakanlah orang-orang yang baik melayani Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan, masih mengalami tantangan itu atau proses yang tadi itu? Untuk apa? Kenapa Tuhan izinkan itu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan itu? Nah, ada jawaban yang perlu kita tahu malam hari ini, ya. Kenapa itu diizinkan? Ya Bapak Ibu, satu Bapak Ibu, supaya kita semakin indah di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan mau saudara dan saya indah di pemandangannya, ya. Tuhan mau dan Tuhan senang supaya hidup kita ini selalu memuliakan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, kenapa proses itu boleh terus dialami oleh orang percaya? Yang kedua adalah untuk memurnikan iman saudara dan saya. Nah, ya, dikatakan di situ tadi Bapak Ibu, yang ketiga dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa dikatakan menghasilkan ketekunan. Nah, jadi kalau kita tetap kuat ya menghadapi masalah, ujian, tantangan, maka apa? Iman kita akan semakin kuat, akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak akan gampang goyah dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan hal-hal yang baik kepada orang, kepada gereja atau kepada siapa saja. Karena apa? Karena kita tahu, kita kenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani Bapak Ibu, ya. Jadi itu adalah memurnikan iman kita. Dan yang ketiga ya, menambah pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang memang kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada proses yang kita hadapi, kita akan ya biasa-biasa saja. Ya betul itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau saat ada proses, ada tantangan, maka
kita akan berlari, Tuhan tolong saya. Artinya apa? Kita akan terus datang dengan sungguh-sungguh supaya apa? Jangan sampai masalah proses yang kita hadapi itu membuat kita down dan membuat kita jatuh sakit, Bapak Ibu. Maka kita akan berlari, datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, sering mungkin saudara saya mengalami seperti itu. Ya, ketika datang masalah langsung datang berlari kepada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Mungkin sudah kebiasaan orang ya, kalau ada masalah langsung datang berlari. Ya, tapi itu masih puji Tuhan daripada tidak berlari ya Bapak Ibu ya. Hanya berdiam diri begitu ya. Tapi kalau masih langsung datang kepada Tuhan, langsung berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Bila perlu lakukan doa dan puasa, itu hal yang is the best di mata Tuhan. Dan itu yang disukai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, itu Tuhan berikan kepada kita proses itu supaya apa? Pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam dan semakin nyata. Sama halnya Bapak Ibu dengan Ayub ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah tahu ya bahwa proses yang dialami itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Tetapi ketika dia selesai atau katakan dia kuat menghadapi masalah proses yang dihadapi oleh Ayub, apa dikatakan? Bukan hanya dari kata orang saja, aku tahu Tuhan itu ajaib, aku tahu dahsyat. Tapi apa? Mataku sendiri telah melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupku, itu dikatakan. Itu merupakan ya membuat dia apa? Semakin mengenal Tuhan Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat yang terakhir adalah kenapa proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup orang percaya ya, membuat kita semakin mengasihi dan menghormati Tuhan. Ya. Membuat kita semakin mengasihi dan menghormati Tuhan. Kalau kita sudah tahu bagaimana pertolongan Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan jawab, ya. Ketika kita meminta Tuhan berikan, ya, itu akan membuat kita semakin kagum dan semakin mengasihi Tuhan dan akan semakin hormat kepada Tuhan, ya. Pasti mungkin pernah Bapak Ibu alami. Ketika Bapak Ibu berdoa dan doamu dijawab oleh Tuhan, maka apa? Cintamu semakin menyala-nyala, rohmu semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya, tapi jangan salah Bapak Ibu ya. Dijawab sebenarnya tak dijawab pun dua kita harus tetap konsisten mengikut Tuhan. Tapi artinya apa? Kan ada perbedaan. Kalau dijawab oleh Tuhan dua-dua kita, pergumulan kita, maka apa? Semangat kita itu akan bertambah-tambah. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah alami itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa proses yang kita hadapi, kita alami akan membuat kita semakin mengasihi dan menghormati Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, ada beberapa orang-orang dalam Alkitab ya yang mengalami proses hidup tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan ya. Seperti ya trio sahabat, yaitu siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Diperhadapkan dengan apa? Perapian. Ya. Tapi apa katanya Bapak Ibu? Ini hal yang luar biasa, saya kagum kepada mereka bertiga. Sekalipun Allahku tidak melepaskan aku dari perapian ini, apa dikatakan? Aku akan tetap menyembah, memuji Tuhanku. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ketika dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu Bapak Ibu tahu apa? Mereka bertambah satu. Ada satu orang yang menjaga dan melindungi mereka. Itulah Tuhan semesta alam. Sehingga apa? Mereka tidak terbakar sekalipun apa? Panasnya perapian yang dibuat. Itu sangat-sangat iman yang luar biasa yang perlu kita teladani. Ya mungkin Bapak Ibu proses yang dialami Sadrak, Mesak dan Abednego belum seberapa dibanding dengan apa yang kita alami. Tapi banyak orang percaya ketika ada masalah, ketika ada tantangan langsung apa? Undur dari Tuhan. Tidak mau lagi melayani Tuhan. Tidak mau lagi ya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tidak mau lagi mendukung orang-orang di sekelilingnya. Ya, hilang sudah kasih mula-mula dari dirinya. Nah, tetapi orang yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bahkan kalau bisa, kita bisa berkata seperti Sadrak, Mesak dan Abednego berkatakan, sekalipun Allahku tidak melepaskan kami dari perapian ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Itu satu komitmen yang luar biasa yang mereka katakan. Nah, Bapak Ibu, ada lagi satu lagi yang boleh saya berikan contoh kepada kita Bapak Ibu, yaitu Yusuf juga. Yusuf juga mengalami proses hidup ya. Jadi penjara, dimasukkan ke dalam sumur, dijual lagi ya, difitnah lagi, tapi tetap apa? Konsisten mengikut Tuhan dan melayani. Dia tidak bersungguh-sungguh. Ya, dia katakan, "Kenapa proses ini Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan?"
dia tidak bersungut-sungut, tapi menerima keadaan itu dengan ucapan syukur. Sehingga apa? Dengan waktu Tuhan, Tuhan mengangkat Yusuf, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi proses kita pada malam hari ini? Ya, proses yang saat ini sedang melanda Bapak Ibu. Mari firman Tuhan katakan. Kita pegang firman Tuhan dari Mazmur tadi. Ya, sekalipun banyak masalah, tantangan yang kita hadapi, kemalangan orang benar banyak dikatakan tadi dalam Mazmur. Ya, tetapi dikatakan apa? Tuhan akan melepaskan kita dari semua kesesakan itu, dari masalah itu, dari proses hidup itu. Karena apa? Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dia begitu cinta kepada saudara saya. Itu sebabnya dia rela mati bagi saudara dan saya. Berkorban bagi saudara dan saya. Supaya apa? Saudara diselamatkan. Saudara berbahagia. Saya berbahagia, saudara berbahagia. Dan kita akan senantiasa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu jangan lemah ya. Proses yang kita hadapi akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan menolong kita. Bahkan yang saya katakan tadi. Bahwa tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Yang akan saudara dan saya terima. Ketika kita siap diproses. Ketika kita tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita pada malam hari ini. Kiranya kita tetap semangat, ya tetap mencintai Tuhan, mencintai sesama, memberi apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memperhatikan saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kurenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Engkau tahu tujuan hidup kami. Hanyalah untuk memuliakan-Mu Bapa. Untuk itulah kami ada di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Selagi kami ada, kami menjadi berkat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa hidup ini juga akan diproses lalu, supaya kami bisa masuk dalam rencana Allah. Sebagaimana yang Tuhan mau bahwa kami harus bertumbuh ke arah Kristus. Kami harus siap diproses. Masalah demi masalah boleh datang. Akan tetapi ya Tuhan, ketika Roh Kudus memampukan kami, maka kami akan keluar menjadi pemenang. Kiranya Tuhan kami sadari, manakala ya Tuhan pencobaan datang, kiranya menambah pahala kami di surga. Izinkan kami ya Tuhan bagaikan emas yang murni, semakin dibakar, semakin diproses, semakin cemerlang. Demikianlah kiranya pengiringan kami akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia lemah. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan mampu sebagaimana yang Tuhan rindukan. Olehnya kami mohon belas kasihan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengiring Engkau ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan bahwa selagi kami di bumi ini, kami selalu mengeluh. Oleh karena memang ini bukanlah tempat kami. Surga adalah tempat kami yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami. Kiranya Engkau beri ya Tuhan bagi kami kekuatan dalam mengikuti pelatihan yang Tuhan berikan setiap hari bagi kami. Terima kasih atas hamba-Mu.
di mana Engkau telah memakainya untuk menyampaikan pesan ini. Manakala Tuhan ada di antara umat-Mu saat ini yang mengalami pencobaan, kiranya Tuhan angkatlah segala pencobaan dan beri kemampuan bagi mereka untuk menghadapinya semua. Terkhusus untuk suami Ibu Junior Flora Siombing yang punya masalah di perusahaan, ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa biarlah kiranya Engkau menolong, Engkau campurkan Bapak. Bapak, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan kuasa-kuasa kegelapan atau roh iri hati, roh bentuk apapun yang bekerja, kami hancurkan, tolak, katakan kuatnya dalam Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membela Bapak ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah kiranya orang-orang di sekitarnya menyukai dia. Biarlah kiranya orang-orang di sekitarnya, Tuhan, semakin suka terhadapnya dan boleh bekerja sama dalam bekerja. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Bapak, hamba berdoa saat ini Tuhan buat nama-nama yang sudah saya tuliskan di sini di mana mereka telah hadir. Saya berdoa untuk Bapak Pulimin dari Kinabalu, Engkau memberkati mereka, berkati keluarganya. Lan Ima juga Engkau berkati dari Sarawak, berkati Bapak Ibu Tampu Bolon, yaitu Magdalena Tampu Bolon, berkati Leni Simbolon dari Bengkong Palapa, berkati Tuhan Ibu Indri Munia, Tuhan sahabat kami, berkati juga sahabat kami Ibu Herlina Samosir, berkati Mama Dion, berkati Ibu Oen dari Malang, Bapak Surgawi, berkati Tuhan Kiki bundanya Edu, berkati Ibu Sarna Pinem dari Singapura, berkati Tomu Manuturi, berkati Ruth Siahaan, berkati Anti Marison, berkati Bapak Martua Sa dari Bekasi, berkati Junipera dari Sibolga, berkati James Sebelon, ya Tuhan, sebagai kontraktor, ya Tuhan, dan dari Pekanbaru, berkati Bu Sartika Tobing, berkati Natalia Pakpahan, berkati Lasma Lubis, berkati Bapak yaitu Mas Ria Boru Sinaga, ya Tuhan, Mas Ria Boru Sinaga. Kami bersyukur atas mereka yang mengikuti program ini Bapak. Apapun masalah persoalan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus malam ini buat mereka yang sakit. Saya berdoa kiranya tangan Allah, ya Tuhan Yesus, menyembuhkan mereka. Belur-belur dari Yesus menyembuhkan Bapak Surgawi. Bolehkanlah rumah tangga demi rumah tangga yang broken home. Bolehkanlah ekonomi mereka Bapak Surgawi. Bolehkanlah Tuhan, pulihkan kerohanian mereka, pengenalan akan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami Bapak. Kami tahu Engkau segera datang. Kami tahu Engkau sudah di ambang pintu. Dan kami melihat dari semua tanda-tanda zaman bahwa memang Yesus mempelai pria segera datang. Oleh karena itu, ya Tuhan, persiapkanlah kami sebagai gereja-Mu untuk menyongsong Engkau, ya Bapa. Kami tidak mau, ya Tuhan Yesus, tertinggal. Oleh karena persoalan masalah kami lalu jauh daripada-Mu, kami ingin, ya Tuhan, selalu mengiring Engkau, akan tetap memiliki hati yang on fire. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan sekali lagi buat mereka. Diberkatilah mereka semua, ya Tuhan Yesus. Diberkatilah kota kami di mana kami berada. Berkati kota Batam, wali kota Batam, ya Tuhan, Kau beri hikmat marifat daripada surga. Biarlah kiranya Tuhan Kau beri kemampuan mereka untuk memerintah kota Batam. Demikian juga gubernur kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong kesehatan mereka. Bahkan juga presiden, wakilnya dan jajarannya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, NKRI adalah harga mati bagi kami. Dari Sabang sampai Merauke, kiranya Tuhan menolongnya Tuhan. Tuhan campur tangan. Terima kasih. Negara Singapura, Sarawak, ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan. Bahkan Israel, para hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati. Para misionaris yang menginjili dari primitif, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Gereja-gereja, Engkau menolong Bapak, Engkau campur tangan. Bapak, manakala ada di antara mereka yang putus asa, Engkau berilah pengharapan. Manakala ada di antara mereka yang, ya Tuhan Yesus, yang sulit memiliki keturunan, Engkau campur, Engkau buka kandungannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau adalah pribadi yang mengasihi, yang dapat menilik semua hati kami sampai ke dalam hati yang terdalam. Oleh karena itu, Yesus, Allah kami yang luar biasa, yang ajaib itu, kiranya Engkau menjadi jawaban yang pasti untuk semua hidup kami. Program obat tidur ini Tuhan, kiranya terus dapat eksis. Engkau menolong kami dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan, penguatan-penguatan iman setiap malam. Kiranya Tuhan Engkau berikan, ya Tuhan, hamba-hamba-Mu pasti dalam menyampaikan urapan Tuhan, kiranya nyata, ya Bapa, dari kami.
Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa Surgawi. Inilah Tuhan yang merupakan doa kami Bapa buat anak-anak-Mu. Dan buat kami semua, berkati kami ya Tuhan. Terkhusus buat mereka ya Bapa Surgawi sebagai pengusaha-pengusaha. Engkau memberkati mereka Bapa yang mungkin juga ada di ambang kebangkrutan. Engkau menolong, Engkau campur tangan, pulihkan kembali. Dan mereka juga yang telah memberikan sumbangan bagi kami, yang telah memberikan ya Tuhan rupiahnya melalui rekening kami selama ini, bahkan juga melalui bintang-bintang, karena Engkau menolong, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Senang dengan Bapak Ibu Saudara, senang boleh melihat nama-nama Bapak Ibu Saudara tadi dalam komen, dan sampai detik ini juga masih bertahan, dan doa kami serta harapan kami bahwa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pertama sekali kami mohon kepada Bapak Ibu supaya kiranya mau membagikan video ini di beranda Ibu Saudara di IG Cerita maupun juga di grup medsos lainnya. Dan kami tahu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka keluargamu dan sahabat FB-mu akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Yang kedua, kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya kalau ada waktunya besok malam di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, kiranya Bapak Ibu boleh mengikutinya ketika kami tayang. Dan besok kita akan dilayani oleh hamba Tuhan saya sendiri dalam menyampaikan pesan-pesan khusus untuk kita yang berbicara tentang sebuah doktrin. Ya, sebuah doktrin saya akan menyampaikan untuk Bapak Ibu Saudara pada besok malam. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah memiliki hati yang bersuka karena disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan oleh karena itu tentu akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Namun saya harap jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja Kebirawa Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur ini. Dan kami katakan salam sehat, salam sukses, Tuhan Yesus memberkati. Dan di akhirnya kami katakan sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.